Sebelum menonton video lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Barcelona pulang dari Stamford Bridge dengan wajah tertunduk setelah Chelsea menghajar mereka dengan skor telak 3-0 pada lanjutan fase grup Liga Champions, Rabu, tanggal 26 November, dini hari. Kekalahan ini tak hanya menyakitkan secara skor, tetapi juga merusak momentum kebangkitan Blaugrana setelah beberapa pekan sebelumnya mulai menunjukkan progres positif. Pertandingan ini berjalan berat sebelah sejak awal. Chelsea tampil agresif, energik, dan konsisten menekan area pertahanan Barcelona. Sementara itu, pasukan Hansi Flick tampak kesulitan keluar dari tekanan, terutama ketika menerapkan garis pertahanan tinggi yang kerap dijadikan celah oleh pemain-pemain cepat The Blues. Gol pertama Chelsea datang secara ironis. Pada menit ke-27, Jules Koundé yang bermaksud menghalau bola justru membuat bola meluncur ke gawang sendiri. Stadium Stamford Bridge pun meledak, sementara para pemain Barcelona terlihat kaget dan kehilangan fokus. Situasi Barcelona semakin memburuk setelah Ronald Araujo menerima kartu kuning kedua. Bek asal Uruguay itu dianggap melakukan pelanggaran terhadap Marc Cucurella dalam duel 1 lawan 1. Keputusan wasit mengubah dinamika pertandingan sepenuhnya. Bermain dengan 10 orang membuat Barcelona tak lagi bisa mengimbangi intensitas permainan Chelsea. Flick berusaha mengubah struktur permainan, tetapi pola high defensive line yang ia terapkan sepanjang laga justru semakin memberi ruang bagi lini serang The Blues. Chelsea memanfaatkan kondisi tersebut dengan baik. Pada menit ke-55, Wonderkid Estevao mencatatkan namanya di papan skor melalui penyelesaian klinis setelah memotong lini pertahanan Barca dengan kecepatan yang sulit dibendung. Gol ini menambah rasa frustrasi para pemain Blaugrana. Bukan hanya tertinggal jumlah gol, mereka juga tertinggal jumlah pemain serta kalah dalam penguasaan bola dan duel-duel penting. Situasi makin tak terkendali bagi Barcelona ketika Liam Delap mencetak gol ketiga bagi Chelsea. Serangan balik cepat The Blues menjadi mimpi buruk bagi barisan belakang Barca yang kesulitan mengorganisasi diri sepanjang babak kedua. Skor 3-0 bertahan hingga akhir dan menjadi salah satu kekalahan paling telak Barcelona di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. Kekalahan ini memperburuk posisi mereka di klasemen sementara grup Liga Champions. Barcelona kini berada di peringkat ke-15 dengan 7 poin dari 5 pertandingan. Situasi ini membuat peluang Blaugrana lolos ke babak 16 besar menjadi sangat kecil dan bergantung pada hasil pertandingan lain. Meski demikian, Hansi Flick menolak menyerah. Dalam konferensi pers usai laga, pelatih asal Jerman itu menyampaikan janji bahwa Barcelona akan bangkit dan tampil jauh lebih baik pada laga-laga selanjutnya. Kita akan lihat Barcelona yang berbeda di pertandingan berikutnya, inilah yang bisa saya janjikan, ujar Flick kepada ESPN. Ucapan itu ia ulangi dengan penekanan kuat, seolah ingin meyakinkan para pendukung bahwa kekalahan dari Chelsea bukan akhir segalanya. Flick menyebut bahwa salah satu alasan utama Barcelona tampil di bawah standar adalah badai cedera yang baru saja mereka lalui. Banyak pemain kunci yang baru pulih dan belum mencapai kondisi terbaik. Ia menilai bahwa 6 pekan terakhir merupakan periode terberat bagi Barcelona musim ini, terutama karena banyaknya pemain yang absen dan hilangnya otomatisasi dalam permainan. Saya melihat bagaimana kami berlatih, kualitasnya meningkat, intensitasnya meningkat. Ini sangat berbeda dari 6 pekan lalu, tambah Flick. Pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa sinyal kebangkitan sedang terlihat jelas dalam setiap sesi latihan mereka. Menurutnya, kembalinya beberapa pemain yang sempat absen akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kompetisi di internal tim serta memperbaiki kualitas. Salah satu pemain yang membuat Flick sumringah adalah Rafinha, yang kembali merumput di babak kedua kontra Chelsea. Meski Barcelona kalah, Flick menilai kembalinya winger Brasil itu menjadi kabar positif. Anda bisa lihat saya senang Rafinha kembali main di babak kedua hari ini, ujar Flick. Menurutnya, Rafinha adalah salah satu pemain yang bisa memberikan kreativitas sekaligus agresivitas ketika tim membutuhkan. Selain Rafinha, keberhasilan Marcus Rashford kembali ke level permainannya setelah terserang flu juga menjadi sinyal positif. Flick menegaskan bahwa kondisi fisik para pemain berangsur membaik. Pedri juga dikabarkan sedang dalam proses pemulihan dan diprediksi siap kembali turun dalam waktu dekat. Kembalinya maestro lini tengah tersebut akan sangat penting bagi organisasi permainan Barca. Flick menyatakan bahwa fokus utamanya kini adalah menjaga mental para pemain tetap positif. Kekalahan telak memang berat,
tetapi ia ingin timnya menggunakan kekalahan ini sebagai pelajaran penting. Ia menegaskan bahwa Barcelona tidak boleh terpaku pada kesalahan yang terjadi di Stamford Bridge. Justru, menurutnya, kekalahan seperti inilah yang terkadang diperlukan untuk membuat sebuah tim lebih kuat dan matang. Pelatih berusia 59 tahun itu juga meminta dukungan penuh dari para pendukung. Ia mengaku paham bahwa fans Barcelona sangat kecewa, namun ia menjamin bahwa proses menuju performa terbaik sedang berjalan baik. Flick menutup konferensi pers dengan keyakinan bahwa Barcelona akan memberikan penampilan jauh lebih meyakinkan pada pertandingan mendatang, terutama setelah semua pemain kembali ke kondisi optimal. Kini, sorotan tertuju pada bagaimana Flick membuktikan janjinya. Dengan jadwal padat dan tekanan besar di Liga Champions, para pendukung menunggu apakah Barcelona mampu bangkit atau justru tenggelam lebih dalam krisis performa.